Dua, di sini kami melaksanakan tugas pengantar politik dengan tema peran media massa terhadap pengetahuan politik mahasiswa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalan dulu ya. Saya Ahmad Suci Hidayah, biasa dipanggil Zidni. Halo. Saya Suci Bananta dari Semangat University. Halo. Saya Murabeni biasa dipanggil Desi. Saya Sodira biasa dipanggil. Saya Natanisha biasa dipanggil Tara. Stay tune ya, selamat menyaksikan. Oke, sebelum tahu ke permasalahannya, kita tuh tahu latar belakangnya ya. Kira-kira latar belakangnya tuh apa sih? Gimana nih teman kita? Jadi orang ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep ideal dan konsep ideal. Nah, konsep ideal ini adalah media massa mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa yang pada kegiatannya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana media massa dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pelibatan politik di kalangan generasi muda di Indonesia. Jadi media massa ini dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa sendiri terhadap politik itu. Ya, memang belajar dari buku krisis publik tahun 2009 ya, krisis public relation. Media massa ini saluran penyampaian pesan dalam komunikasi antar manusia. Jadi dengan adanya media massa, berita-berita tentang politik itu akan tersebar kepada seluruh masyarakat, terutama khususnya itu mahasiswa. Maka itu adalah pada ke konsep-konsep awalnya. Sedangkan pada kenyataannya sendiri, informasi tersebut yang dari media massa itu tersebar terlalu banyak sehingga masalah yang diungkapkan itu pendapatnya berbeda-beda dan mahasiswa menjadi kesulitan mengelola informasi politik yang didapat dan ragu akan informasi sehingga pengetahuan sulit diperoleh. Ya, pengen tahu tuh tujuan dari penelitian itu apa ya? Nah, jadi tujuan dari penelitian ini tuh untuk mengkaji bagaimana sih pengaruh dan juga pengetahuan mahasiswa, pengetahuan politik mahasiswa dari media massa. Nah, media massa ini kan menyediakan banyak informasi dan juga edukasi tentang banyaknya isu-isu politik dan ya, memang media massa ini sekarang sudah jadi tonggak sebuah penyampaian informasi karena wawasan yang kita dapat lebih banyak dari media massa ini, benar kan? Iya sih, memang banyak juga kan informasi-informasi tentang politik yang bisa kita dapatkan dari media massa, dari berita, terus dari internet yang bahas seputar politik. Tapi juga mempengaruhi untuk pengetahuan yang terjadi terhadap mahasiswa ini untuk memperoleh tersebut. tapi sekarang juga banyak kok mahasiswa tuh yang kesulitan untuk mengakses informasi politik yang akurat dan juga terpercaya. Makanya itu kita akan melakukan penelitian tersebut. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin tujuan ya. Tadi lo yang tahu dong manfaat penelitian itu apa aja sih? Nah, ada nih manfaat penelitiannya nih. Yang pertama itu buat menambah literatur di bidang politik publik dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, dan juga bisa memberi masukan dan informasi bagi mahasiswa serta semua pihak yang tertarik dengan kajian peran media massa terhadap pengetahuan politik mahasiswa. Ya juga untuk ya, karena memang kita juga benar-benar membutuhkan sebuah literatur yang mudah diakses gitu ibaratnya, sehingga ya ilmu atau wawasan bisa ambil dari mana aja, termasuk media massa ini. Kita bisa ke wawasan kita, terutama tentang bidang politik, kita bisa mengkaji masalah-masalah yang ada, isu-isu politik yang ada, juga masukan dan informasinya. Nah, karena juga manfaat dari penelitian ini kita tuh bisa menambah masukan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak ya. Pertama ini kita membuat identifikasi masalah yang terjadi pada mahasiswa tersebut. Dan ini pertanyaan yang ketiga itu kesulitan mahasiswa dalam mengelola informasi mengenai politik dari media massa. Nah tuh, kalau di sini Pak, ibaratnya gimana ya? Kok bisa media massa menjadi sebuah pemberi wawasan, tapi masa-masanya malah kesulitan pengelolaannya? Nah, jadi karena media massa ini kan sering digunakan ya pada zaman ini. Nah, terus di samping itu juga banyak informasi-informasi yang beredar ataupun yang belum tentu benar kayak gitu. Nah, jadi mahasiswa itu kesulitan gitu untuk menerima informasi yang benar, ataupun mereka juga ragu gitu untuk apakah isu politik ini benar-benar terjadi atau hanya opini publik saja. Nah, dalam kesulitannya kami di sini mewawancarai
mewawancarai beberapa mahasiswa terhadap sehingga menurut mereka sulit atau tidaknya untuk menerima informasi politik yang benar, yang itu tergantung dari media masanya. Kayak misalkan mereka tuh mencari informasi dari media massa yang sudah terpercaya, contohnya ada kompas.com dan juga detik.com. Jadi informasi yang dapat itu sebaiknya disaring terlebih dahulu gitu ya, agar kita tuh tidak mudah percaya gitu terhadap informasi yang ada di media massa. Karena kan banyak sekali kan sekarang di media massa tuh informasi-informasi yang kurang valid atau palsu lah ibaratnya. Iya. Nah, memang kalau kita mencari informasi tentang politik di media massa ya, baiknya kita juga harus memvalidkan dulu data tersebut, apakah itu benar-benar terjadi, apakah itu benar terjadi, apakah cuma sekedar hoax. Karena hoax itu sangat juga bisa benar-benar memberi sebuah opini negatif terhadap masalah-masalah isu yang ada gitu ya. Karena kan banyak juga ujaran kebencian ya di Indonesia. Jadi sehingga masyarakat itu atau mahasiswa itu tuh harus lebih gimana ya? Lebih lagi informasi gitu. Mencari berita percaya. Jadi memang poin-poinnya dari solusi dari masalah ini, yang pertama kita harus mencari nilai informasinya ya, dengan beritanya, dan yang kedua kita juga perlu melihat ya ini tuh sebuah penyebar berita yang bagus ibaratnya atau tidak gitu ya, seperti ada Kompas, ada Detik, ada juga CNN ya, atau mungkin user-user akun yang di sosial media yang memang bahasa ini tuh di zaman sekarang ya digital semuanya, jadi akun-akun yang sudah verified atau segala macam ya. Lanjutnya ke masalah yang kedua, kurangnya kepercayaan mahasiswa terhadap isu politik yang terjadi akibat dari opini negatif yang tersebar di media massa. Bagaimana nih identitas masalahnya dari masalah yang kedua ini? Nah, jadi menurut beberapa mahasiswa yang kita wawancarain itu, jadi media massa yang memberikan informasi palsu itu bisa membuat kepercayaan masyarakat atau bahkan mahasiswa menjadi turun kepada isu-isu politik yang ada. Nah, jadi untuk mengatasi masalah tersebut, kita sebagai mahasiswa juga harus lebih kritis untuk menganalisis apakah informasi atau berita ini benar-benar terjadi ataupun hanya sekedar untuk menggiring opini publik agar menjadi ujaran kebencian ataupun semacamnya. Ya juga ya, memang kadang berita-berita itu banyaknya cuma tagline-nya aja gitu, yang tapi isinya baru dijabarin ya memang. Karena kan di zaman sekarang juga kita cuma kayak melihat judulnya doang tanpa membaca secara keseluruhan gitu. Jadi kita harus meningkatkan ya, sebagai masa harus meningkatkan literasi Literasi digital ya gitu. Lanjutnya ke masalah yang ketiga, rendahnya partisipasi politik mahasiswa di media massa. Kenapa sih rendah? Jadi media massa ini kan membuat rendahnya partisipasi politik mahasiswa ya. Jadi kita mewawancarai ya dari beberapa teman-teman kita. Nah, melihat dari partisipasi politik mahasiswa yang rendah, itu juga sudah luput karena informasi dan juga berita yang tersebar di media massa. Nah, ketidakpercayaan itu menjadi faktor utama kurangnya pengetahuan politik. Karena banyak informasi yang palsu atau hoax ya, itu menggiring opini negatif gitu kan. Ya, karena memang partisipasi itu tidak luput dari namanya pengetahuan yang kita punya. Jadi ketika kita nggak tahu apa-apa, mengatakan nggak punya apa, jadi ibaratnya mau terjun juga di saat-saat wah saya nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau misalnya pengetahuan bagus, benar-benar tidak yang banyak, wawasan yang cukup untuk memahami isu politik, ya kita bisa juga dalam terjun langsung partisipasi politiknya. Ya berarti memang kembali kepada kesadaran ya mahasiswa, karena kita sudah mewawancari beberapa mahasiswa tentang pengaruhnya pengetahuan politik dari media massa. Ada narasumber kita bernama Arif bahwa media massa ini sangat berpengaruh pada masyarakat ataupun tentang bicara-bicara politik, juga partisipasi politik para mahasiswanya. Oke, jadi itu masalah yang sudah hadirkan juga dengan diskusinya, wawancara-wawancara dengan publik, dan akhirnya kita bisa menunjuk acara. Pengen tahu dong hasil dari pembahasan itu apa aja sih?
sih kesimpulannya? Jadi dari tema kita pada siang hari ini ya, dapat kita simpulkan bahwasannya peran media massa itu sangat berpengaruh terhadap politik. Ya sangat-sangat berpengaruh terhadap mahasiswa ya. Selain memang kembali kepada media massanya, apakah memberikan informasi yang benar adanya atau cuma pura-pura belaka gitu, bahkan menggiring kepada Opini negatif. Juga terkait kepada mahasiswanya. Ya, mahasiswa itu mau peduli atau acita-acita ibaratnya gitu ya terhadap politik. Juga kepada mahasiswa diharapkan mampu yang pertama mengelola, memilah informasi atau berita-berita yang dihadirkan oleh media massa, baik itu digital maupun digital, secara baik gitu, dari media yang terpercaya, tidak hanya melihat tagline-nya, karena banyak sekali sekarang berita tuh hanya judulnya aja gitu yang mau digeser untuk memancing orang-orang ibaratnya. Tapi di sisi lain isinya itu memang baik, bukan tidak menggiring kepada opini negatif. Kadang-kadang hal tersebut juga bisa menyebabkan masuk itu malah kesulitan dalam mencari informasi. Karena mahasiswa itu tidak dapat membedakan yang mana fakta, yang mana opini, sehingga dapat menyebabkan kurangnya gitu kepercayaan. Dan itu dibuatlah sebuah solusi yang dimana bagaimana mengkritisi oleh beritanya tersebut. Dan juga mahasiswa harus bisa meningkatkan ya literasi digital yang ada di media massa tersebut. Dengan adanya kesadaran mahasiswa terhadap partisipasi politiknya, ya udah bukan soal percaya dan percaya, tapi lagi dipilah lagi masalahnya menuju politik, sehingga wawasannya, pengetahuan politiknya bertambah. Jadi intinya dalam ini peran dari media massa ini berpengaruh terhadap pengetahuan politik para mahasiswa. Karena itu sudah di ujung acara, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa episode 2 nanti akan terrilis 2 minggu lagi. Welcome. Mana sih? Iya. See you. Hore.